Tuhan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang yang menertawakan Abu Nawas dan menganggapnya bodoh. Namun siapa sangka justru dari tingkah dan kata-katanya yang tampak aneh itulah tersimpan kecerdasan yang sering luput dipahami. Suatu sore, sebuah peristiwa sederhana di kebunnya membuat Abu Nawas menyadari satu hikmah besar tentang keadilan Tuhan. Hikmah yang mungkin tak pernah terpikirkan oleh mereka yang merasa paling pintar. Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang bodoh. Hal itu disebabkan oleh perilaku dan perkataannya yang seringkali di luar nalar. Namun sebenarnya Abu Nawas adalah orang yang sangat pintar dan cerdas. Ia juga terkenal akan kebijaksanaannya. Banyak orang ingin bertemu dengannya dengan tujuan hanya untuk menguji seberapa cerdasnya Abu Nawas. Mereka adalah orang-orang yang nyatanya hanya mengetahui sedikit ilmu, namun merasa memahami berbagai macam pengetahuan. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap meladeni mereka. Ia bahkan selalu berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan lawan bicaranya. Tak heran jika terkadang Abu Nawas bersikap seperti orang bodoh, karena itu semata-mata dilakukan demi menyesuaikan diri dengan lawan bicaranya. Pada suatu sore, setelah selesai memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Abu Nawas tidak langsung masuk ke dalam rumah. Langkah kakinya justru berjalan keluar menuju kebun luas miliknya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melepas rasa penat dengan duduk santai di bawah sebuah pohon arbei. Ia melepaskan sorban dari kepalanya untuk menikmati semilir angin yang berhembus pelan. Kedua matanya mengamati kebunnya yang luas. Banyak sekali tanaman buah yang ia tanam di sana. Pandangannya kemudian tertuju pada tanaman labu yang telah berbuah dan kian membesar. Itu pertanda bahwa sebentar lagi ia akan bisa memanen labu-labu tersebut. Tanaman labu itu sungguh merupakan berkah yang luar biasa. Seperti biasanya, setiap kali melihat kebesaran ciptaan Allah, Abu Nawas selalu merenung. Heran aku, pikirnya. Mengapa ya tanaman labu yang hidup merambat dan batangnya mudah patah justru menghasilkan buah yang sangat besar? Sedangkan pohon arbei yang kududuki ini tinggi dan besar, tetapi buahnya kecil-kecil. Apakah Tuhan tidak keliru? Cukup lama Abu Nawas terdiam dalam perenungannya. Sesekali angin bertiup lembut menggerakkan ranting pohon arbei hingga saling bergesekan. Tiba-tiba, salah satu buah arbei terjatuh tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorban. Ia pun terperanjat dan segera mencari tahu benda apa yang barusan menimpanya. Dan ternyata itu hanyalah sebuah buah arbei yang kecil yang sudah matang. Abu Nawas memungut buah tersebut, memandanginya beberapa saat, hingga akhirnya ia pun tersenyum. Sepertinya aku sudah tahu sebabnya, batin Abu Nawas. Allah memang tidak pernah keliru dengan ciptaannya. Andaikan saja buah arbei besarnya disesuaikan dengan pohonnya, atau mungkin sebesar buah labu saja, pastilah kepalaku sudah hancur. Dan Abu Nawas pun kembali memuji ciptaan Allah yang maha adil dan tidak pernah keliru. Kisah selanjutnya.
Abu Nawas pelit. Kesabaran memang tidak dimiliki oleh semua orang, dan Abu Nawas tahu betul bagaimana menghadapi orang yang keras kepala tanpa harus bertengkar. Dengan kecerdikan lidah dan kecermatan berpikir, ia mampu menolak permintaan tetangganya yang kasar tanpa menyinggung perasaan, meski caranya kerap membuat orang terdiam kehabisan kata. Kisah ini membuktikan bahwa kecerdasan seringkali lebih ampuh daripada amarah. Dan inilah kisah lengkapnya. Dikisahkan, ada salah satu tetangga Abu Nawas yang memiliki sifat tidak sabaran dan cenderung berperilaku keras. Dahulu, ia mempunyai seekor keledai sebagai hewan peliharaannya. Namun karena sering disiksa, keledai itu pun akhirnya mati. Dan suatu hari, tetangga tersebut mendatangi Abu Nawas dengan maksud meminjam keledainya. "Abu Nawas, bolehkah aku meminjam keledaimu?" tanya tetangganya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia sangat mengenal sifat tetangganya yang kasar dan tidak sabaran. Tentu saja Abu Nawas tidak mungkin meminjamkan keledainya karena khawatir hewan itu akan disakiti. Maka Abu Nawas pun beralasan bahwa keledainya sedang dipinjam oleh orang lain dan hingga kini belum dikembalikan. Mendengar jawaban itu, tetangganya pun langsung pergi. Namun belum jauh meninggalkan rumah Abu Nawas, ia mendengar suara keledai dari halaman belakang. Sontak ia pun kembali ke Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu bilang keledaimu dipinjam orang lain. Lalu suara apa itu?" tanyanya dengan nada kesal. Abu Nawas pun menjawab dengan santai. "Kamu ini lebih percaya suara keledai atau perkataanku?" Tetangga itu pun pulang dengan perasaan yang dongkol. Beberapa hari kemudian, tetangga tersebut datang lagi dengan maksud yang sama, yaitu meminjam keledai Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tolonglah pinjamkan keledaimu. Keledaimu itu kan pintar," katanya. Abu Nawas kembali tidak langsung menjawab. Ia meminta tetangganya menunggu sejenak, lalu masuk ke dalam rumah, dan tak lama kemudian Abu Nawas keluar dan berkata, "Aku sudah menemui keledaiku dan menyampaikan keinginanmu, tapi keledaiku menolak." Tetangganya itu pun terkejut mendengarnya. "Loh, sejak kapan keledai bisa bicara dan punya pikiran seperti manusia?" tanyanya heran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ya itu kenyataannya, Tuan. Banyak keledai yang bisa berbicara, bermusyawarah, dan bahkan mengemukakan pendapat." Bilang saja kalau kamu tak mau meminjamkannya," balas tetangganya dengan nada ketus, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Di lain hari, tetangga itu kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Kali ini ia bermaksud untuk meminjam tali jemuran. "Abu Nawas, bolehkah aku meminjam tali jemuranmu?" tanya si tetangga. "Waduh, maaf Tuan, tali jemuran ini sedang kupakai untuk menjemur bubuk gandum," jawab Abu Nawas. Mendengar alasan itu, tetangganya pun terheran-heran. "Bagaimana mungkin bubuk gandum dijemur di atas tali? Kamu ini mengada-ngada, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Oh, itu tidak sesulit yang Anda kira, Tuan. Selama Anda tidak meminjamkannya kepada orang lain." Tetangganya itu pun menggerutu. "Dasar pelit, selalu saja bikin alasan." Dengan wajah cemberut, ia pun meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Tersebutlah kisah seorang saudagar kaya yang hidup bergelimang harta. Apapun yang dia inginkan dengan mudah didapatkannya. Tapi lama-kelamaan si saudagar kaya tersebut mulai merasakan kejenuhan. Harta yang berlimpah tak bisa lagi membuatnya bahagia. Meskipun senantiasa dikelilingi oleh orang-orang, tapi ia tetap merasakan kesepian. Banyak cara sudah ia lakukan, tapi tetap saja rasanya hidupnya seperti ada yang kurang. Akhirnya si saudagar kaya itu memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara. Siapapun yang bisa membuat dirinya bahagia akan mendapatkan separuh dari kekayaannya. Dan tidak butuh waktu lama, sayembara tersebut dengan cepat menyebar sampai ke pelosok negeri. Dengan imbalan yang sebesar itu, orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi rumah saudagar kaya untuk mengikuti sayembara. Dimulai dari peserta yang pertama. Untuk membuat si saudagar kaya itu merasakan bahagia, ia mengajaknya berburu di hutan yang penuh dengan hewan buruan. Awalnya si saudagar begitu antusias untuk mengikuti perburuan itu. Segala peralatan berburu ia siapkan dengan matang. Namun saat dalam perburuan, entah kenapa, si saudagar tak menemukan kebahagiaan dalam hatinya. Belum juga setengah hari ia memutuskan untuk pulang. Peserta pertama pun dianggap gagal. Kemudian giliran peserta kedua. Esok harinya ia mengajak si saudagar kaya itu untuk mengunjungi tempat yang penuh dengan wanita-wanita cantik. Coba lihat Tuan, semua wanita di sini cantik-cantik. Silahkan, Tuan pilih mana saja yang Tuan inginkan, kata peserta kedua. Ya cantik memang, tapi aku sudah berjanji pada almarhum istriku kalau aku tidak akan menikah lagi, ujar si saudagar. Tapi bukankah Tuan ingin kebahagiaan? Kalau menurut saya, sebenarnya yang bikin Tuan tidak bahagia itu karena Tuan tidak punya istri, ucap peserta kedua. Sekarang aku sudah tidak membutuhkan wanita. Kalaupun aku mau, sudah dari dulu aku menikah lagi, kata si saudagar. Dan peserta kedua pun dianggap gagal. Lalu datanglah peserta ketiga. Ia mengajak si saudagar kaya ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan pemandangan indah. Di tempat tersebut juga terdapat sungai yang airnya mengalir sangat jernih dengan dipenuhi ikan-ikan yang menawan. Mari Tuan, kita mandi di sungai ini, ajak peserta ketiga. Si saudagar pun menuruti permintaannya, karena ia merasa tidak ada salahnya kalau mencoba. Toh dia sendiri juga tidak tahu hal semacam apa yang akan membuatnya bahagia. Ia pun mandi di sungai bersama peserta ketiga. Gimana Tuan? Pemandangannya sangat indah bukan? Kita bisa menikmatinya sambil berendam di sungai ini. Atau kita juga bisa duduk santai di pinggir sungai sambil menghirup udara segar Tuan, kata peserta ketiga. Namun lagi dan lagi, reaksi yang ditambahkan si saudagar kaya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Ia tak menunjukkan rasa bahagianya dan masih saja terlihat murung. Walhasil peserta ketiga pun dianggap gagal juga. Begitulah seterusnya. Dari sekian banyak peserta, tak ada satupun yang berhasil membahagiakan si saudagar kaya. Sementara itu, di tempat lain, Abu Nawas yang sedang duduk asik di depan rumahnya dihampiri oleh tetangganya. Tetangganya ini memberitahu perihal sayembara yang diadakan oleh si saudagar kaya. Kasihan Abu Nawas, si saudagar itu, meskipun hidupnya bergelimang harta, tapi tak menemukan kebahagiaan, kata tetangganya. Cobalah kamu ikut sayembara itu Abu Nawas. Lumayan loh hadiahnya, setengah dari kekayaan si saudagar kaya itu. Atau minimal bantulah dia Abu Nawas, lanjut si tetangga. Oh ya benar juga ya. Baiklah, besok aku akan coba ke sana untuk mengikuti sayembara, timpal Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke kediaman si saudagar kaya. Tuan, mari ikut saya. Akan saya tunjukkan apa itu kebahagiaan yang sebenarnya, ajak Abu Nawas.
Apa kamu yakin bisa? Jangan-jangan kamu sama saja seperti peserta-peserta sebelumnya? Tanya saudagar kaya. Percayalah Tuan, karena tujuanku kemari bukan semata-mata untuk mendapatkan hadiah, tapi saya juga ikhlas untuk membuat Tuan bahagia, balas Abu Nawas. Akhirnya si saudagar itu pun menerima ajakan Abu Nawas. Mereka berdua pergi menuju tebing yang sangat curam dan berbahaya. Si saudagar pun merasa aneh, karena peserta sebelumnya semua berusaha menunjukkan hal-hal yang indah untuk membuat dirinya bahagia. Tapi kok Abu Nawas malah mengajaknya ke tebing yang sangat curam? Bahkan orang biasa pun tak akan mau datang ke situ. Setelah beberapa saat, di tengah-tengah pendakiannya, tiba-tiba si saudagar terpleset dan akan jatuh ke jurang. Abu Nawas, tolong! Teriak si saudagar kaya. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkap kedua tangan si saudagar kaya itu. Cepat tarik aku, jangan biarkan aku jatuh, Abu Nawas, kata si saudagar sambil bergelanyutan di tangan Abu Nawas. Kalau saya lepaskan tangan Tuan, apakah Tuan akan bahagia? Tanya Abu Nawas. Jangan Abu Nawas, tolong selamatkan aku, minta si saudagar kaya. Kalau saya angkat Tuan, apakah Tuan akan bahagia? Tanya Abu Nawas kembali. Iya Abu Nawas, aku akan bahagia. Cepat angkat aku, jawab si saudagar kaya. Kemudian Abu Nawas segera menarik kedua tangan si saudagar, dan setelah diangkat, si saudagar pun langsung merasa lega dan bahagia. Gila Abu Nawas, untung kamu selamatkan aku, ujar si saudagar dengan nafas yang masih terengah-engah, dan tampak jelas ekspresi lega dan bahagia di wajahnya. Tuan, izinkan saya sedikit menasehati Tuan. Sebenarnya tidak adanya kebahagiaan pada diri Tuan, karena Tuan itu kurang mensyukuri nikmat yang telah Tuan terima. Mungkin Tuan punya banyak harta berlimpah, tapi Tuan lupa ada satu yang lebih berharga dari semua itu, yaitu nyawa Tuan sendiri. Terbuktikan tadi, hanya akan jatuh ke jurang saja, Tuan takutnya bukan main. Bagaimana kalau Tuan akan jatuh ke jurang api neraka? Oleh sebab itulah, gunakan sisa hidup Tuan dengan sebaik-baiknya. Selagi nyawa Tuan masih ada, Tuan jangan menuruti hawa nafsu yang ingin selalu bahagia di dunia. Bukankah dunia ini hanya sementara, sedangkan kebahagiaan yang kekal adalah kelak di akhirat? Tutur Abu Nawas. Ya, kamu benar Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya si saudagar kaya. Beribadalah dengan tekun Tuan, sedekahkanlah hartamu, bantu fakir miskin dan anak-anak yatim, tolonglah saudaramu yang dalam kesulitan. Disitulah Tuan akan merasakan kebahagiaan dan akan menolong diri Tuan sendiri dari jurang api neraka, kata Abu Nawas menasehati. Maka sejak saat itu si saudagar menjadi orang yang sangat dermawan. Ia juga rajin beribadah. Hatinya pun kini menjadi tenang dan bahagia. Akhirnya, kebahagiaan yang dicarinya selama ini telah ia temukan berkat nasihat dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Memanglah sebuah kenikmatan dalam hidup itu terkadang tak bisa ditukar dengan uang, seperti yang dialami oleh Abu Nawas dalam kisah ini. Bahkan ia tak mau menukar kenikmatan yang ia mudah dapatkan dengan berjuta-juta dinar. Berikut kisahnya. Suatu kali Abu Nawas dan Tuan Hamid pergi ke sebuah tempat wisata. Sesampainya di sana, Abu Nawas membaringkan tubuhnya di atas rerumputan yang hijau. Tempatnya begitu sejuk dan damai, dengan pemandangan yang memanjakan mata. Abu Nawas, sepertinya kamu sangat menikmati tempat berbaringmu itu, tanya Tuan Hamid. Oh ya jelas Tuan, asal Tuan tahu, dari tempatku ini aku bisa memandang luas keindahan alam yang begitu indah dan mempesona, jawab Abu Nawas. Oh ya? Gantian dong, aku juga ingin mencobanya, pita Tuan Hamid. Waduh, maaf Tuan,
Aku nggak mau bertukar tempat, bahkan untuk ribuan dinar sekalipun, balas Abu Nawas. Ah, yang bener, gimana kalau 1 juta dinar? Tanya Tuan Hamid. Oh, tidak Tuan, bahkan untuk 5 juta dinar, aku nggak akan mau, jawab Abu Nawas. Mendengar itu Tuan Hamid menjadi heran dan penasaran. Semahal apa sih kenikmatan yang kau rasakan itu Abu Nawas? Tanya Tuan Hamid. Ketahuilah Tuan, kenikmatan berbaring di sini itu tak ternilai harganya, jawab Abu Nawas. Dari tadi Tuan selalu menanyakan harga tempat berbaringku ini. Memang Tuan punya uang berapa? Tanya Abu Nawas. Aku hanya punya 10 dinar Abu Nawas, mana mungkin kamu mau menerimanya? Kata Tuan Hamid. Tunggu dulu Tuan, kalau itu sih lain lagi ceritanya, ujar Abu Nawas. Jadi kamu mau menukarnya dengan 10 dinar? Tanya Tuan Hamid. Ya maulah Tuan, jawab Abu Nawas singkat. Kamu ini aneh Abu Nawas. Katanya ditawar 1.000 bahkan sampai 1 juta dinar kamu tak akan memberikannya. Tapi hanya dengan 10 dinar kamu rela menukarnya? Tanya Tuan Hamid keheranan. Ya itu kan lain lagi ceritanya. Sekarang kita lagi ngomongin uang yang nyata kan Tuan? Seletuk Abu Nawas. Dasar otak kancil, ada-ada aja cara mendapatin uang, ucap Tuan Hamid. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di istana, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sedang duduk di singgasana dengan wajah penuh rasa penasaran. Para penasehatnya berdiri di sekelilingnya untuk menunggu perintah. Namun di hari itu, Baginda Raja tampaknya terjebak dalam sebuah pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Para penasehatku, kata Baginda Raja memulai dengan suaranya penuh kebingungan. Aku selalu penasaran dengan satu hal. Sebenarnya siapa yang menemukan bahasa untuk pertama kali? Bagaimana bisa kita manusia bisa berkomunikasi dengan kata-kata? Apakah bahasa itu muncul begitu saja ataukah ada yang menemukannya? Semua penasehat saling berpandangan. Mereka tercengang dan terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Salah satu penasehat yang lebih tua yang sudah berpengalaman akhirnya mengangkat tangan dan berkata, Paduka yang mulia, mungkin bahasa itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sejak penciptaan pertama kali, Paduka. Namun jawaban itu tidak memuaskan hati Baginda Raja. Oh tentu, itu mungkin benar, kata Baginda Raja. Tetapi aku ingin tahu lebih dalam. Aku ingin tahu siapa yang pertama kali mengucapkan kata-kata dan bagaimana kata-kata itu bisa terbentuk. Para penasehat terdiam lagi, tidak ada yang berani memberikan jawaban yang lebih tepat. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun mulai merasa jengkel. Apakah tidak ada seorang pun yang tahu? Teriaknya, membuat suasana menjadi tegang. Pada saat itulah Abu Nawas muncul di pintu istana dengan gaya khasnya yang santai dan penuh percaya diri. Ia tersenyum lebar dan melangkah maju. Wahai Paduka yang mulia, hamba datang untuk memberikan jawaban Paduka, katanya dengan suara lantang. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang sedikit kesal karena tidak menemukan jawaban dari penasehat-penasehatnya, lalu melihat Abu Nawas dan berkata dengan nada yang pesimis. Abu Nawas, pasti jawabannya akan lebih aneh dari yang lainnya. Tapi silakan, berikanlah jawabanmu Abu Nawas. Abu Nawas dengan tenang melangkah maju dan berkata, sebenarnya begini Paduka, yang menemukan bahasa pertama kali adalah manusia pertama yang merasa lapar Paduka. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid terkejut mendengar jawaban itu dan mengernyutkan keningnya. Lapar? Apa hubungannya lapar dengan bahasa? Abu Nawas pun tersenyum dan mulai menjelaskan. Bayangkan Paduka, ketika manusia pertama kali diciptakan dan mulai hidup di dunia ini, mereka pasti merasa lapar.
Mereka tidak tahu bagaimana cara mencari makanan atau bagaimana cara berbicara dengan sesama manusia. Namun karena rasa lapar yang begitu besar Paduka, mereka pasti mencoba berkomunikasi dengan cara apapun untuk mencari makanan. Nah, pada mulanya mungkin mereka hanya bisa menggerakkan tangan atau menunjukkan arah tempat makanan berada. Namun lama-kelamaan Paduka, gerakan-gerakan ini mulai berkembang menjadi tanda-tanda, suara-suara, dan akhirnya menjadi kata-kata. Dengan kata lain, dari rasa lapar itulah bahasa pertama kali tercipta Paduka. Ketika manusia pertama kali merasa butuh, mereka mulai mengembangkan cara untuk mengungkapkan kebutuhan mereka. Dan itu adalah awal dari bahasa. Baginda Raja Harun pun terdiam mencerna penjelasan Abu Nawas. Ia memandang Abu Nawas dengan kagum, meskipun sedikit bingung. Kamu memang selalu memiliki cara yang unik untuk menjelaskan segala sesuatu, Abu Nawas. Tapi apakah benar begitu bahwa bahasa pertama kali muncul karena lapar? Abu Nawas pun tertawa ringan. Tentu saja Paduka. Lapar adalah dorongan yang kuat dalam diri setiap makhluk hidup. Tanpa rasa lapar, mereka mungkin tidak akan pernah merasa perlu untuk berkomunikasi. Jadi jika kita pikirkan dengan baik, bahasa itu lahir dari kebutuhan. Dan kebutuhan pertama yang paling mendesak bagi manusia adalah mencari makan. Para penasehat yang ada di ruangan itu mulai mengangguk-ngangguk. Beberapa dari mereka terlihat tersenyum. Tentu saja tidak semua orang setuju dengan penjelasan Abu Nawas. Tetapi mereka tidak bisa mengabaikan logika yang ada di balik kata-katanya. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tersenyum lebar dan berkata, Abu Nawas, jawabanmu sungguh tak terduga, namun menarik. Seperti biasa, kamu selalu tahu bagaimana membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Aku tidak tahu apakah benar bahwa bahasa pertama kali muncul karena lapar. Tetapi cara berpikirmu selalu membuatku terkesan, Abu Nawas. Abu Nawas pun membungkuk dengan hormat. Terima kasih Paduka yang mulia. Hamba hanya berusaha memberikan yang terbaik Paduka. Baiklah Abu Nawas, lanjut Baginda Raja. Karena jawabanmu yang begitu cerdik dan menghibur, aku akan memberimu hadiah yang besar. Apa yang kamu inginkan? Abu Nawas pun berpikir sejenak dan kemudian menjawab dengan penuh canda. Hadiah yang paling besar adalah jangan membuat hamba menahan lapar lagi Paduka. Semua orang yang mendengar itu pun tertawa terbahak-bahak, termasuk Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang akhirnya merasa lega. Baiklah Abu Nawas, aku akan memberimu hidangan terbaik istana. Tetapi ingat, jika aku masih punya pertanyaan-pertanyaan aneh lainnya, aku akan menantimu dengan jawaban yang lebih cerdik. Dengan tawa yang riuh, Abu Nawas pun meninggalkan istana dengan senyum yang lebar. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa senang karena walaupun pertanyaannya belum terjawab dengan pasti, ia mendapatkan pelajaran bahwa terkadang hal-hal sederhana bisa memberikan pencerahan yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Baik tapi dilihat salah. Suatu hari di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas pun menghampirinya. "Ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya bingung Tuan Guru. Kenapa perbuatan saya selalu dianggap salah?" jawab muridnya. "Memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini hanya ingin berbuat baik Tuan Guru, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkan saya," jawab sang murid. Abu Nawas pun tersenyum mendengarnya. Begitu. Ayo ikut denganku," ajak Abu Nawas. Mereka pun berkeliling kampung sambil membawa seekor keledai. "Kamu naiklah ke punggung keledai, biar aku yang menuntunnya," kata Abu Nawas. Dan belum lama berjalan, mereka berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka pun mencibir. Lihat anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Benar-benar tak punya sopan santun." Mendengar itu, murid Abu Nawas pun segera turun dari keledai. Ia mempersilahkan gurunya naik. Abu Nawas pun menurutinya.
Dan tak lama kemudian mereka pun bertemu lagi dengan orang-orang lain. Salah satu dari mereka berkata, "Loh, lihat Abu Nawas itu, enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkan berjalan kaki. Alah, tak punya belas kasihan dia." Abu Nawas pun hanya tersenyum. Muridnya yang merasa tak enak hati pun berkata, "Tuan Guru, bagaimana kalau kita berdua saja yang naik?" Abu Nawas pun setuju. Mereka pun menaiki keledai bersama. Dan tak lama kemudian mereka kembali berpapasan dengan sekelompok orang. Salah satu dari mereka pun mencibir, Lihat itu. Keledai sekecil itu dinaiki 2 orang. Kasihanlah keledainya." Muridnya pun kembali merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita jalan kaki saja, Tuan. Biarkan keledainya berjalan tanpa beban." Abu Nawas pun menurutinya. Namun baru beberapa langkah mereka bertemu lagi dengan orang lain. Hei, lihat 2 orang itu. Betapa bodohnya mereka. Punya keledai tapi malah jalan kaki. Abu Nawas pun hanya tersenyum, sementara muridnya pun semakin bingung. Setelah berkeliling kampung, Abu Nawas berkata, "Nah, sekarang kamu sudah tahu kan? Apapun perbuatan baik yang kita lakukan, akan selalu ada orang yang menyalahkan. Tapi selama kamu yakin bahwa perbuatanmu tidak melanggar agama dan adat, tak perlu mendengar omongan orang, dan tak perlu merasa bersalah jika ada yang mengkritikmu." Sang murid pun mulai memahami maksud daripada gurunya. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas hendak bepergian bersama seorang saudagar kaya. Ketika sedang menyiapkan perbekalan, saudagar itu terus-menerus menyombongkan kekayaannya. "Lihatlah Abu Nawas, sepatuku sangat mengkilap dan berkilauan. Beda sekali dengan sepatu yang kamu pakai itu. Jelek, kotor, berbau," ejek saudagar kaya. Abu Nawas hanya membalas dengan senyuman. Saudagar itu pun kembali mengejeknya. "Hei Abu Nawas, lihatlah tungganganku ini, seekor kuda yang gagah dan menawan. Lah sedangkan kamu hanya menunggangi keledai yang pendek dan dekil." Lagi-lagi Abu Nawas hanya membalasnya dengan senyuman. Tak puas dengan semua itu, saudagar kaya itu pun kembali melontarkan ejekan yang lebih tajam. "Hei Abu Nawas, dengan baju yang kamu kenakan itu, kamu terlihat seperti gembel. Lihatlah bajumu, lusuh, kumal, penuh tambalan. Lucu sekali. Beda dengan aku, jubahku mewah dan berwibawa. Orang-orang pasti takjub melihat penampilanku," kata si saudagar dengan sombong. Meskipun berkali-kali dihina, Abu Nawas tetap bersabar. Ia pun hanya berkata, "Tenanglah saudagar, nanti kamu juga akan berharap bisa berpenampilan sepertiku." Perkataan itu pun membuat si saudagar kaya sedikit emosi. "Apa? Tidak mungkinlah Abu Nawas. Hartaku banyak. Aku tidak sudi berpenampilan sepertimu," timpal si saudagar. Dan singkat cerita, mereka pun memulai perjalanannya. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, tiba-tiba di tengah jalan mereka diserang kawanan perampok. Para perampok itu langsung menjarah semua perbekalan milik saudagar kaya. Jubahnya yang indah dirampas, sepatunya yang mengkilap pun direbut paksa, bahkan kudanya pun ikut dibawa pergi. Sementara itu, Abu Nawas justru dibiarkan begitu saja. Para perampok sama sekali tidak tertarik untuk merampoknya. Salah satu anak buah perampok pun bertanya kepada pemimpinnya, "Wahai ketua, bagaimana dengan dia?" sambil menunjuk ke arah Abu Nawas. Pemimpin perampok itu pun menjawab sambil tertawa, "Kamu gila ya?
Apa yang bisa dirampok dari dia? Bajunya kucel dan tambelan di mana-mana. Sepatunya juga jelek dan bau. Apalagi keledainya itu, pendek dan seperti berpenyakitan. Kamu mau berpenampilan seperti dia? Setelah merampok si saudagar kaya, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Saudagar kaya kini duduk termenung dalam keadaan setengah telanjang. Jubah yang dulu ia banggakan telah dirampok beserta kudanya dan seluruh perbekalannya. Melihat hal itu, Abu Nawas pun berkata, "Andaikan saja perampok itu tahu, sebenarnya aku membawa emas di dalam kantong bajuku. Tapi justru karena penampilanku yang seperti ini, aku jadi selamat." Saudagar kaya itu pun menunduk dan berkata, "Benar Abu Nawas, andaikan aku berpenampilan sepertimu, pasti semua hartaku akan selamat." Kisah selanjutnya. Ada yang aneh dengan yang dibawa Abu Nawas kali ini, membuat Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertanya-tanya dan sempat membenarkan alasan Abu Nawas. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi agenda rutin, Baginda Raja mengadakan pesta untuk menyambut hari jadi kota Baghdad. Pada hari itu semua rakyatnya diundang dan dipersilahkan hadir untuk menyantap hidangan sesuka hati mereka. Dan tentu saja Abu Nawas diikut sertakan dalam acara tersebut. Tapi kali ini Abu Nawas mendapat tugas memasak burung bango goreng kesukaan Baginda Raja. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat itu suasana istana sangat meriah sekali. Orang-orang berkumpul tanpa ada batasan, baik kaya maupun miskin. Namun saat pesta sudah dimulai, Baginda Raja terlihat gelisah. Padahal orang-orang sudah ramai menyantap hidangan. Akan tetapi Baginda Raja tetap diam di kursi kebesarannya. Lalu salah satu menteri yang melihat kegelisahan rajanya itu pun mendekatinya dan bertanya, "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat gelisah? Apa Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Oh, tidak menteriku. Aku sedang menunggu Abu Nawas. Tapi sampai sekarang kok belum datang juga ya?" ucap Baginda Raja. "Paduka sendiri sudah mengundang Abu Nawas untuk datang?" tanya menteri itu kembali. "Sudah, aku sudah mengundangnya," jawab Baginda Raja. "Malah aku menyuruhnya untuk masak burung bango kesukaanku," imbuh Baginda Raja. Sang menteri lantas berkata kepada Baginda Raja, "Ya, kita tunggu dia sebentar lagi, Paduka. Abu Nawas pasti datang." Sementara itu, Abu Nawas yang sudah selesai memasak burung bango di rumah, mulai bersiap-siap untuk membawanya ke istana. "Waduh, langit mulai gelap. Ini sebentar lagi pasti turun hujan. Aku harus cepat-cepat sampai ke istana," kata Abu Nawas sambil membawa hidangan burung bango goreng pesanan Baginda Raja. Dan karena perjalanan yang ditempuh Abu Nawas lumayan jauh, di tengah jalan Abu Nawas merasakan lapar. "Ini perut udah nggak bisa diajak kompromi lagi," ujar Abu Nawas sambil memegang perutnya menahan lapar. Mau tak mau Abu Nawas memakan sedikit bango goreng yang dibawanya untuk menunda rasa laparnya. Ia memilih bagian paha burung bango itu untuk dimakan. Dan kini si bango goreng itu hanya mempunyai satu paha. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda Raja langsung terlihat ceria melihat kedatangan Abu Nawas. "Abu Nawas, kenapa lama sekali kamu? Cepat bawa sini makanan kesukaanku," ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas.
Abu Nawas pun lantas memberikan nampan yang berisi hidangan burung bango goreng yang dimasaknya dari rumah. Tapi saat nampan hidangan dibuka, Baginda Raja merasa heran karena mendapati burung bango goreng kesukaannya hanya mempunyai satu paha. Ia pun lantas bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, ini kenapa pahanya cuma satu?" Tanpa merasa berdosa, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, burung bango di sini memang aneh Paduka. Rata-rata kakinya cuma satu. Kalau Paduka tidak percaya, coba Paduka lihat sendiri burung bango yang di pinggiran kolam taman istana itu. Tuh kan, mereka berdiri hanya dengan satu kaki," ujar Abu Nawas sambil menunjuk burung bango yang memang sedang berdiri dengan satu kaki. Baginda Raja pun hanya manggut-manggut mendengar ucapan Abu Nawas. Kebetulan cuaca saat itu langit sedang mendung gelap. Tidak lama kemudian terdengar suara petir menyambar. Spontan beberapa burung bango yang ada di kolam taman istana menjadi kaget dan ketakutan. Lantas burung bango itu mengeluarkan satu kaki yang sedari tadi ditutupi oleh sayapnya, hingga tampaklah kedua kakinya. Melihat hal itu, Baginda Raja langsung berkata, "Wah, kamu bohong Abu Nawas. Mana ada burung bango kakinya cuma satu? Tuh, kamu lihat, kedua kakinya nampak semua," ujar Baginda Raja sambil menunjuk ke arah burung bango yang sedang berdiri dengan kedua kakinya di pinggiran kolam istana. Melihat fakta itu, lantas Abu Nawas menyerah? Oh tidak. Tanpa perlu berpikir lama, dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini loh Paduka, memang ada kalanya rasa takut yang berlebihan itu menyebabkan keajaiban Paduka. Burung bango itu tadi ketakutan setengah mati karena mendengar suara petir. Akhirnya ajaib kakinya menjadi dua. Paduka sendiri juga begitu, yang biasanya Paduka berjalan dengan dua kaki. Tapi ketika merasa sangat takut di ruangan yang gelap, pasti Paduka akan berjalan dengan empat kaki, merangkak karena ketakutan," balas Abu Nawas tak mau kalah. Baginda Raja pun hanya tersenyum dengan jawaban Abu Nawas itu. Kecerdikan Abu Nawas dalam mengolah kata itu sudah cukup membuat dirinya bahagia. Dan setelah makan bango goreng bersama Abu Nawas, Baginda Raja bergabung dengan warganya untuk menikmati pesta rakyat tersebut. Kisah selanjutnya, Batu Filosofi. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas diajak oleh sahabat lamanya, Tuan Hamid, untuk berjalan-jalan keliling desa. Sudah lama mereka tidak bertemu, jadi kesempatan kali ini digunakan untuk berbincang santai sambil menikmati udara segar pedesaan. "Aku dengar kamu sekarang sudah jarang keluar rumah, Abu," kata Tuan Hamid membuka percakapan. "Ya, begitulah Hamid. Sejak harga teh naik, aku jadi malas keluar. Takut ditraktir," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Keduanya pun tertawa lepas. Mereka menyusuri jalan setapak di pinggir sawah, melewati pepohonan dan sesekali menyapa warga desa yang sedang bekerja. Di tengah perjalanan, pandangan Abu Nawas tertuju pada sebuah batu kecil yang tergeletak di pinggir jalan. Batu itu memantulkan cahaya matahari sehingga tampak berkilau seperti permata. Abu Nawas berhenti dan memungutnya. Ia mengamatinya dengan serius, lalu tersenyum penuh arti. "Kenapa kamu memungut batu itu, Abu?" tanya Tuan Hamid penasaran. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Ah, ini bukan sembarangan batu, Hamid. Ini batu istimewa." Tuan Hamid pun tertawa. "Itu hanya batu biasa, Abu. Lihat aja, bentuknya bulat, warnanya kusam. Di sini mah banyak batu seperti itu, Abu." "Tapi tidak ada yang seistimewa batu ini, Hamid," jawab Abu Nawas. "Menurutku, batu ini sangat berharga.
Andaikan saja ditukar dengan ribuan dinar pun, aku tidak akan memberikannya. Tuan Hamid pun mengangkat alisnya, sedikit heran. Serius? Bagaimana kalau aku tawar 100.000 dinar? Abu Nawas pun tersenyum dengan lebar. Jangankan 100.000 dinar Hamid, 500 dinar pun tak akan cukup. Tuan Hamid pun menghela nafas panjang. Ah, segitunya kamu Abu. Serius sekali, itu kan cuma batu. Oh ya, tentu saja aku serius Hamid, balas Abu Nawas masih memandangi batu itu seperti sedang mengagumi permata yang langka. Masalahnya ini bukan pada batunya Hamid, tapi pada maknanya. Makna? Tanya Tuan Hamid heran. Oh iya, ini batu pengingat Hamid. Saat aku merasa hidupku hampa, aku cukup melihat batu ini dan berkata, lihatlah, bahkan batu pun bisa terlihat berharga kalau kita mengubah cara pandang. Tuan Hamid pun mengangguk-ngangguk meskipun wajahnya masih bingung. Lalu ia berkata sambil bercanda, sayangnya aku tidak punya uang sebanyak itu Abu. Aku hanya punya 5 dinar kayaknya. Mendengar itu, Abu Nawas pun langsung berhenti berjalan. Ia menoleh dengan serius. 5 dinar? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Duduk Hamid, duduk dulu. Kita perlu bicarakan ini. Mereka pun duduk di pinggir jalan di bawah pohon yang rindang. Tadi kamu bicara uang yang banyak, itu kan cuma omong kosong Hamid. Tapi sekarang kamu menyebut angka yang nyata, 5 dinar. Nah, ini menarik Hamid, kata Abu Nawas. Jadi kamu mau menjual batumu? Tanya Tuan Hamid setengah geli. Tidak menjual Hamid, aku hanya menukarkan nilai spiritual dengan nilai yang nyata, 5 dinar, dan batu ini menjadi milikmu. Tapi hati-hati Hamid, kalau kamu menyimpannya di dekat dompet, bisa-bisa semua uangmu jadi biji sawi, ujar Abu Nawas setengah berbisik. Tuan Hamid pun tertawa terpingkal-pingkal. Ah, dasar kamu Abu Nawas, bisa-bisanya menjual batu pakai filosofi segala. Abu Nawas pun ikut tertawa. Ia menerima 5 dinar dari Tuan Hamid, lalu dengan khidmat menyerahkan batu tersebut seolah-olah sedang menyerahkan pusaka kerajaan. Rawatlah dia baik-baik Hamid, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah, kata Abu Nawas penuh drama. Tuan Hamid hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa yang lebih gila, aku yang membeli batu ini atau kamu yang berhasil menjualnya. Keduanya pun kembali berjalan menyusuri desa, kali ini sambil tertawa lebih deras dari sebelumnya. Abu Nawas menggenggam 5 dinar di tangannya, sementara Tuan Hamid menggenggam batu ajaib yang entah akan ia apakan nanti. Dan begitulah hari itu ditutup dengan pelajaran yang sederhana. Dalam hidup yang penting bukan apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita melihatnya dan tentu saja seberapa pintar kita memanfaatkannya, seperti Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan yang sudah kelewat batas hingga membuat baginda raja marah besar. Dan satu-satunya hukuman yang pantas ia dapatkan adalah hukuman mati dengan cara dipancung. Maka dibawa Abu Nawas ke tengah alun-alun, diapit oleh beberapa prajurit di istana. Sementara Algojo yang akan mengeksekusi tampak sudah siap dengan pedang di tangannya. Baginda raja berkata, "Wahai Abu Nawas, sebelum kau menemui ajalmu, aku berikan kamu 2 keinginan." Abu Nawas kemudian membalas, "Ampun Paduka yang mulia, untuk kali ini biarlah
hamba langsung dihukum mati saja Paduka. Sebab kalau saya menyebutkan 2 keinginan, saya tidak yakin Paduka bisa mengabulkannya. Mendengar perkataan tersebut, Baginda Raja merasa tersinggung. Kamu jangan meremehkanku, Abu Nawas. Asal kamu tahu, aku ini bisa dengan mudah mengabulkan keinginanmu, kata Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, sekali lagi saya mohon maaf. Meskipun Paduka adalah raja yang sangat berkuasa dan punya kekayaan, tapi saya tidak yakin Paduka bisa mengabulkan keinginan saya, sahut Abu Nawas. Merasa dirinya diremehkan, Baginda Raja tersulut emosinya. Oh, aku tahu maksudmu Abu Nawas. Kamu ingin langsung dihukum mati agar rakyat menganggapku sebagai raja yang zalim, begitu kan? Tapi ketahuilah, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi aku akan tetap memberimu 2 keinginan sebelum kamu menemui ajalmu. Baiklah Paduka, kalau Paduka memaksa, saya akan mengatakan 2 keinginan saya. Tapi sebelumnya, izinkan saya bertanya kepada Paduka. Bila Paduka tidak sanggup mengabulkan, apakah Paduka akan membebaskan saya? Tanya Abu Nawas. Ditantang demikian, Baginda Raja tak mau kalah. Baik, aku setuju. Asalkan jangan minta dibatalkan hukuman matinya, atau jangan memintaku untuk melakukan perbuatan yang aneh-aneh, balas Baginda Raja. Hal itu tidak mungkin aku lakukan Paduka, sahut Abu Nawas. Bagus, sekarang apa permintaanmu yang pertama? Tanya Baginda Raja. Permintaan saya yang pertama, saya ingin makan bawang putih 1 piring, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa dengan permintaan aneh tersebut. Hei Abu Nawas, jangankan bawang putih 1 nampan, kambing guling pun aku bisa dengan mudah mengabulkannya, kata Baginda Raja sambil tertawa. Maka dibawalah 1 piring bawang putih ke hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun memakan semuanya sampai tak tersisa. Sekarang apa permintaanmu yang terakhir? Tanya Baginda Raja. Permintaan saya yang terakhir, saya ingin mencium kedua pipi orang yang sangat saya sayangi, sekalian mengucapkan perpisahan kepadanya, jawab Abu Nawas. Oh, itu mudah. Aku akan dengan senang hati mengabulkan keinginanmu, balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk menghadirkan istri dan anak-anak Abu Nawas. Maksud saya bukan mereka Paduka, jelas Abu Nawas. Loh, lalu siapa orang yang kau maksud? Tanya Baginda Raja. Orang yang saya maksud adalah Paduka Raja sendiri, jawab Abu Nawas. Aku? Kenapa harus aku? Tanya Baginda Raja heran. Karena Paduka adalah orang yang berjasa mempertemukan saya dengan Tuhan. Tak ada salahnya kalau saya mencium kedua pipi Paduka sembari mengucapkan salam perpisahan, jawab Abu Nawas. Baginda Raja terkejut namun juga merasa tersinggung. Tapi ia juga curiga dengan niat Abu Nawas. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya, kata Baginda Raja dengan berat hati. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas mendekat ke pipi Baginda Raja. Sebelum Abu Nawas menciumnya, ia berkata, Paduka yang mulia, sebelum ajalku tiba, saya ingin mengatakan. Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Baginda Raja merasa bau bawang putih yang sangat menyengat. Baginda Raja ternyata sangat alergi dengan bau bawang putih, sehingga ia tak kuat menahannya dan langsung menutup hidungnya. Berhenti, Abu Nawas, menjauh dariku, bentak Baginda Raja. Tapi Paduka, saya belum menyampaikan salam perpisahan dan belum juga mencium kedua pipi Paduka, sahut Abu Nawas. Kau gila ya, dengan bau mulut seperti itu, kau berkata tepat di depan hidungku, apalagi akan mencium pipiku. Bisa-bisa aku yang mati duluan sebelum kamu, hardik Baginda Raja. Lalu bagaimana ini Paduka? Kalau Paduka tidak bisa mengabulkan keinginan saya yang kedua, berarti saya harus dibebaskan dong, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, jelas Abu Nawas dengan cerdik. Baginda Raja merasa terpojok. Ia tahu jika tidak menepati janjinya, maka akan dianggap tidak adil oleh rakyatnya. Abu Nawas, ada-ada saja caramu untuk lolos dari hukuman, gerutu Baginda Raja. Akhirnya berkat akal cerdiknya, Abu Nawas kembali dibebaskan dari hukuman mati.
Abu Nawas pun tersenyum lega dan berterima kasih kepada baginda raja. Ia berjalan meninggalkan alun-alun dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa kecerdikan dan keberanian untuk berbicara jujur bisa menyelamatkannya dari situasi yang paling sulit sekalipun. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di kota Abu Nawas tinggal, ada seorang rentenir yang sangat terkenal. Dia suka memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dan sering memeras rakyat kecil yang kesulitan. Orang-orang di kota tersebut sangat takut dan benci kepadanya, tapi mereka tak berani melawan karena rentenir ini punya banyak pengaruh. Mendengar keluhan dari banyak orang, Abu Nawas memutuskan untuk bertindak. Namun seperti biasa, dia tidak akan berhadapan langsung dengan rentenir itu. Dia lebih suka menggunakan cara cerdik dan humor untuk mengajarkan pelajaran penting. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan melewati rumah rentenir dengan membawa sekeranjang besar uang koin. Ia sengaja berjalan mondar-mandir di depan rumah rentenir sambil menghitung uangnya dengan suara keras agar si rentenir memperhatikannya. Dan benar saja, rentenir yang curiga segera keluar dan kemudian bertanya, "Wahai Abu Nawas, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu?" Abu Nawas pun dengan santai menjawab, "Oh ini, aku sedang menjalankan usaha baru." Rentenir itu pun penasaran. "Usaha baru? Usaha apa kamu?" Abu Nawas pun menatap rentenir dengan mata penuh keisengan. "Aku sekarang menjadi penjual bayangan, Tuan." Rentenir itu pun terkejut dan tak mengerti maksud dari Abu Nawas. "Menjual bayangan? Apa maksudmu?" Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh misteri. "Ya, aku menawarkan bayangan untuk disewakan kepada orang-orang yang membutuhkan tempat berlindung dari panas matahari. Bayangan pohon, bayangan rumah, bahkan bayangan diriku sendiri jika perlu." Rentenir itu pun tertawa keras, merasa Abu Nawas sedang membual. "Kamu benar-benar aneh, Abu Nawas. Siapa yang mau menyewa bayangan? Nggak masuk akal kamu." Abu Nawas pun langsung menyahut dengan cepat. "Tapi ada loh Tuan yang lebih aneh dan lebih nggak masuk akal lagi. Yaitu ada orang yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi kepada orang miskin, padahal dia tahu mereka tidak akan pernah bisa membayarnya. Nah, kalau bayangan, setidaknya bayangan bisa melindungi dari panas, sementara bunga yang orang itu minta justru membakar hidup mereka." Rentenir itu terdiam sejenak, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Abu Nawas pun melanjutkan dengan suara yang lebih serius. "Tuan, apakah kamu tidak sadar bahwa tindakanmu seperti menjual bayangan? Kamu memberikan sesuatu yang tak nyata, harapan palsu, lalu mengambil keuntungan besar dari penderitaan orang lain. Kamu membuat mereka jatuh lebih dalam ke dalam kesulitan hanya demi keuntunganmu sendiri, Tuan." Rentenir itu pun mulai merasa tak nyaman, tapi Abu Nawas belum selesai. "Bayangan yang kubicarakan hanyalah lelucon, tapi bayangan yang kau ciptakan adalah bayangan gelap bagi orang-orang di kota ini. Setiap hari kau meminjamkan uang dengan janji palsu, lalu kau menarik bunga yang mencekik mereka, yang pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun kecuali lebih banyak hutang dan kesengsaraan." Orang-orang yang mendengar percakapan itu pun mulai berkumpul, menyaksikan dengan penuh perhatian. Rentenir itu pun merasa malu di hadapan orang banyak, tapi dia tak tahu bagaimana membalas kata-kata Abu Nawas yang tajam namun mengena. Akhirnya dengan suara rendah rentenir itu berkata, "Abu Nawas, aku tidak pernah berpikir seperti itu." "Ya, kamu memang benar Abu Nawas. Aku telah membuat hidup orang lain lebih sulit. Aku akan berhenti melakukan hal itu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Ingatlah Tuan, uang adalah alat untuk membantu, bukan untuk menjerat. Jika kamu ingin menjadi orang yang benar-benar kaya, berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan mengambil dari kesusahan orang lain, Tuan." Rentenir itu pun pergi dengan kepala tertunduk, sementara orang-orang bersorak memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Dan sejak hari itu, si rentenir berhenti memeras orang dengan bunga yang tinggi, dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan kota
Tidak dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikan dan kebijaksanaan.